warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ar-Rasyid Tohir Nugroho. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan suatu video wawancara saya bersama dengan Kepala Sekolah SDN 09 Lubang Buaya. Mungkin tanpa panjang lebar lagi, tanpa berlama-lama, saksikan saja videonya sampai habis. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Ar-Rasyid Tohir Nugroho. Saya dari mahasiswa UHAMKA, aktif UHAMKA. Saya ingin melakukan wawancara observasi Ibu terkait masalah struktural, terus kultur dan pembiasaan yang ada di sekolah ini sih Bu. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Siti Iriani. Ibu Siti Iriani selaku kepala sekolah SDN Lubang Buaya 9. Lubang Buaya 9 ya Bu. Jadi seperti ini Bu, ada yang beberapa hal yang ingin kami tanyakan, saya tanyakan terkait masalah kira-kira terkait masalah penerimaan siswa baru ini di sekolah SD Lubang Buaya ini seperti apa ya Bu ya prosedurnya? Pertama kita diberikan juknisnya, ya. Lalu kita bentuk panitia, ya. Nah, kita atur jadwalnya, tanggal sekian sampai tanggal sekian siapa petugasnya yang bertanggung jawab, ya. Terus sarana prasarananya kita siapkan karena ini masa pandemik, jadi harus ada protokoler kesehatan seperti kita sediakan tempat cuci tangan, terus jaga jarak, ya, penggunaan masker, hand sanitizer, terus alat termogan. Jadi setiap yang masuk ke kita, memang pemerintah menganjurkannya kan daring ya, tapi tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang belum paham teknologi, ya. Jadi mau nggak mau mereka langsung ke sekolah. Nah, di situ kita harus menerima apapun keinginan mereka. Nah, untuk menerima mereka kita ya menggunakan protokol kesehatan itu, ya. Jadi semuanya kita lengkapi, baik sarana prasarananya juga. Terus untuk pencegahan dari COVID, petugasnya kita lengkapi juga dengan pisil itu, ya. Pokoknya ruangannya kita atur sedemikian rupa, jangan sampai jaraknya deket-deket. Ya, itu yang kita lakukan. Kemudian apa ada penerimaan siswa baru yang melalui online Bu? Yang online ada, itu, yang langsung ada. Kalau misalkan online itu sistemnya seperti apa Bu? Mereka mendaftar dari rumah, ya. Kita tinggal nerima data dari tuanya. Kemudian udah ada datanya berarti ya Bu? Udah. Kemudian terkait masalah ini kan ada beberapa kelas ya Bu ya. Nah, ini untuk beberapa kelas ini pembagiannya itu seperti apa ya Bu ya? Kita mengajukan dulu mau menerima berapa rombel, ya. Kita tahun ini menerima 2 rombel, ya. Jadi dari sana udah diatur, ya. Jadi kita hanya bisa menerima 64, karena satu rombel itu kan 32. Jadi ya udah disetting di sana gitu. Jadi kita nggak bisa menerima lebih. Berarti sudah disesuaikan dengan kapasitasnya Bu ya? Iya. Oleh dinas sudah disetting. Kalau untuk tenaga pengajarnya Bu, untuk
penetapan guru pengajar misalkan si A atau si B ini di kelas 1, di kelas 2 itu seperti apa ya Bu? Oh, kita melalui rapat. Oh, ada rapat. Ya, rapat jauh sebelum kenaikan, ya. Itu kita udah rapat, udah menentukan pembagian kelas. Ya. Ya, di samping secara musyawarah juga, ya kita lihat juga potensinya juga, potensi guru itu. Kalau misalnya guru itu guru baru belum pengalaman, ya tentu kita kasih kelasnya yang kelas 3, kelas 4 ya. Tapi kalau untuk guru kelas 1 dan guru kelas 6 itu memang harus yang benar-benar yang sudah berpengalaman ya. Iya. Gitu. Kemudian terkait masalah jumlah guru yang ada di sini itu ada berapa ya Bu di SD Lubang Buaya 09 ini? Gurunya? Iya Bu. Gurunya ada 18. Oh, gurunya ada 18 ya Bu. Ya. Itu kalau berserta staff-staffnya itu ada berapa Bu? Semua total 22. Oh, total keseluruhan di SD Lubang Buaya ini ada 22 ya Bu. Iya. Kalau untuk tenaga pengajarnya nih Bu, kira-kira masih semuanya itu udah PNS atau masih ada yang honorer? Belum semua PNS, ada yang masih KKI. Oh, masih ada Ya. yang KKI. Berarti masih bersifat honorer ya Bu ya? Kalau KKI itu honor dari pemerintah, Oh. dia UMR. Iya. Ya. Jadi dari sekolah kita nggak bayar dia lagi. Tapi untuk terkait masalah guru yang masih KKI ini, jumlahnya itu ada berapa ya Bu? KKI ada 6. Kalau guru yang lainnya berarti sudah PNS Bu? Udah ada yang PNS, ada yang honor muni 1. Orang nomor 1. Ya. Seperti itu. Kalau misalkan dari jumlah kelasnya ini semuanya ada berapa ya Bu? Fasilitas dan lain-lain. Kalau ruangan sih, ruang belajar cuma ada 6. Ya. Jadi kita masih pakai waktu 2 shift. Oh, 2 shift. Pagi dan siang. Ya. Gitu, Bu. Ini lapangannya pun itu udah termasuk beberapa olahraga Bu ya? Ya semua kegiatan upacara olahraga ya di situ. Oh, semua kegiatan seremonial Iya. ya. Ekskul pun di situ. Kalau boleh tahu Bu, ekskul yang ada di sini itu ada apa aja Bu ya? Banyak sih. Ya pencak silat, marawis, ya tari. Oh, ada tarinya juga Bu? Ada tarinya. Pramuka. Itu untuk guru yang mengajar di ekstrakurikuler tuh itu kira-kira memang dari tenaga pengajar dari sekolah ini atau ngambil dari tenaga pengajar tambahan? Kita ngambil dari luar, pelatih istilahnya. Pelatihnya ya Bu ya? Karena kalau guru kan nari nggak maksimal kan, dia. Iya Bu. Kita cari yang benar-benar profesional deh. Ya. Kemudian Bu, kalau terkait masalah pembiasan yang biasa di sekolah ini lakukan, iya pembiasaannya seperti apa ya Bu? Kalau pembiasaannya ya setiap harinya bel masuk, anak-anak baris ya, terus kita latih dia sebelum masuk kelas cuci tangan ya. Terus berdoa baik sebelum belajar atau nanti sesudah belajar ya. Kalau untuk siswa yang siang ya itu sebelum mereka belajar sholat di musola. Terus nanti asar sholat lagi. Untuk yang siang, kalau yang pagi enggak.
Kalau untuk yang siang biasanya ada apel atau tidak Bu? Kan kalau misalkan yang pagi kan biasanya kalau di hari Senin kan upacara. Oh, upacara. Iya. Ada penurunan Oh, di hari penurunan Jumat. Oh, di hari Jumat. Iya, upacara. Oh, itu untuk yang siang ya Bu? Ya. Hmm. Kalau yang pagi Senin upacara kenaikan bendera. Kalau yang sore hari Jumat itu penurunan bendera. Oh, gitu ya Bu. Hmm. Kemudian kalau dari sini, dari tata tertib yang ada di sekolah ini tuh apa aja ya Bu ya kira-kira untuk siswa dan yang harus dipatuhi oleh siswa? Ya pakaian, ya kan ada seragamnya, ya. Terus kehadiran datang dan pulang juga ada waktunya, ya. Ya. Terus ya kalau beberapa hari tidak masuk itu harus kasih kabar. Kalau tidak kasih kabar nanti kita ini orang tuanya kita panggil. Oh, itu melalui wali kelas ya Bu ya? Iya. Kemudian terkait masalah kan ini kan udah ada tata tertibnya nih Bu. Gimana caranya, bagaimana apa ya cara sekolah ini mensosialisasikan kepada murid-muridnya itu? Di tahun ajaran baru ya itu masing-masing guru kelas rapat dengan orang tua murid, ya. Dia sekalian rapat itu sekalian pembentukan komite, mungkin ada yang mau diganti atau gimana ya. Kita sampaikan peraturan itu. Jadi kita sosialisasikan ke orang tua muridnya dulu, ya. Nah, nanti kalau sudah kita sampaikan ke orang tua murid, nanti guru-guru itu menyampaikan ke anak-anaknya langsung. Jadi melalui orang tua biar orang tua yang iya, menyampaikan orang tua juga paham. Jadi nanti pemberitahuannya melalui orang tua juga, dari kita juga. Tapi Bu, ini kan tadi kan ada 2 shift ya, antara pagi dengan siang. Nah, untuk kelas yang paginya itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa ya Bu? Kalau yang pagi untuk anak ya, Iya. itu jam 7, setengah 7 sampai jam 12. Itu yang pagi ya Bu? Ya. Kalau untuk yang siang? Setengah 1 jam 12.30 sampai jam 17. Termasuk gurunya ini juga shift-shiftan juga Bu atau? Iya, ada shift-shiftan. Tapi kalau gurunya yang pagi itu ya setengah 7 sampai jam 3. Kalau pagi. yang siang ya jam 9 sampai jam 17.30. Kemudian kalau misalkan dari apa ya namanya tata tertib yang mudah diatur segala macam, kalau misalkan ada anak yang melanggar itu seperti apa ya Bu ya tindakannya? Kan di situ udah ada aturannya. Kalau melanggar ini sanksinya ini. Oh, udah ada. Nah, iya udah ada sanksinya. Jadi dia udah tahu kalau saya misalnya datang terlambat beberapa kali, udah tahu sanksinya apa. Orang tua juga udah tahu. Jadi kalau kita kenakan udah terima mereka. Oh, karena memang sudah ada perjanjian Iya, juga di awal ya, udah. dengan orang tua juga udah dikasih tahu. Iya, ya, kalau tadi. melanggar ini sanksinya ini udah ada. Mungkin cukup sibuk wawancaranya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya, dari sama-sama. Sri. Mungkin lain waktu kita bisa berkunjung kembali di SD Silakan. Lubang Buaya ini Bu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.